Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menyampaikan cara pengisian jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa salon dan bengkel ya, secara bersamaan dan bergantian. Perhatikan baik-baik, mungkin dari data penyesuaian yang pernah kalian fotokopi nanti ada sedikit perbedaan, maka ikuti panduan ini sebaik-baiknya supaya kalian dalam mengerjakannya tidak salah ya. Bapak mulai salon ya, salon. Ini Bapak besarkan dulu biar mudah ya. Nah, seperti ini. Ini tanggalnya kita tulis di sini Maret ya, 2015. Tanggalnya semuanya tanggal 31 ya, karena jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode. Karena ini periodenya bulan Maret, maka akhirnya tanggal 31. Baik, kita lihat data penyesuaiannya. Di sini untuk salon, pendapatan yang masih harus terima 5 juta rupiah. Berarti ini piutang pendapatan, kita lihat ada enggak piutang pendapatan di nama akunnya ya. Ini ada ya piutang pendapatan di sini. Kemudian di kreditnya adalah pendapatan salon. Pendapatan salon ya. Oke. Nilainya berapa tadi? Nilainya 5 juta rupiah. Ya, 5 juta rupiah. Oke. Berikutnya yang kedua, perlengkapan kantor yang tersisa 80%. Perlengkapan kantor yang tersisa 80%. Berarti kalau yang tersisa 80%, maka yang terpakai ini ya. Ini yang terpakai berarti kan ya. Yang terpakai Bapak tambah sini ya. Terpakai 20%. Jadi 20%. Karena keseluruhan kan 100%, sisanya tinggal 80% yang terpakai 20%. Karena yang dibuat penyesuaian itu yang terpakai, bukan yang tersisa. Nah, kita lihat berarti kita jurnal ya, tanggal 31 betul. Di depannya adalah ya, ini Bapak skip dulu ya. Di depannya adalah beban penyusutan apa tadi? Beban penyusutan perlengkapan kantor. Ya, beban penyusutan perlengkapan kantor kita lihat. Ini ya. Ya, kantor. Oke, nilainya adalah berapa nilainya? Kita lihat di neraca saldo perlengkapan kantor 7.500.000. Berarti 20%-nya 7.500.000. 20%-nya jadi 20% dikali 7.500.000. Nah, ini angkanya ya. Ini berarti nilainya seperti itu. Di kreditnya apa? Karena terpakai, maka yang terpakai 20% perlengkapannya. Ya, yang terpakai 20% berarti perlengkapannya berkurang. Maka berkurang dia di sebelah kredit. Perlengkapan kantor berkurang di sebelah kredit karena termasuk kelompok harta. Ya. Kemudian yang ketiga, perlengkapan salon terpakai 20%. Nah, berarti beban perlengkapan salon kita lihat di neraca saldo, beban perlengkapan salon, beban perlengkapan salon ini ya. Di kreditnya adalah perlengkapan salon, perlengkapan salon ini ya. Oke, angkanya adalah sesuai dengan neraca saldo 20%, berarti di neraca saldo berapa perlengkapan salon? Ini ya, 18.500.000.
dikali 20% gitu ya, 20%, 3.700.000 ya, 3.700.000, 20%. Ini yang terpakai. Oke, yang keempat ya, yang keempat tanggal 31 ini ya. Kita lihat data penyusuan salon yang keempat. Peralatan kantor disusutkan 12% per tahun. Nah, kalau peralatan salon itu berarti di sini beban penyusutan peralatan kantor ya, peralatan kantor, beban penyusutan peralatan kantor. Kita lihat nama akunnya, beban penyusutan peralatan kantor ini. Kemudian di kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini ya, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Oke, kita lipatkan ya semua. Nah, angkanya berapa? Di sini dikatakan 12% per tahun. Karena ini per bulan berarti 1%. 1% ya, 1%. Berarti 1% dikali nilai peralatan kantornya. Nilai peralatan kantor kita lihat di sini adalah 12.900.000 sehingga 129.000 ya. Oke ya, berikutnya adalah peralatan salon disusutkan 1,5% per bulan. Peralatan salon berarti di depannya adalah beban penyusutan peralatan salon, beban penyusutan peralatan salon ini ya. Di titiknya adalah akumulasi penyusutan peralatan salon ini ya. Oke. Angkanya adalah 1,5%, gitu ya, dikali nilai peralatan salonnya. Nah, peralatan salon di mana? Ini ya, peralatan salon 22.500.000, gitu ya, 1,5%. Oke. Oke. Berikutnya tanggal 31 lagi. Tanggal 31 lagi. Gedung kantor disusutkan 6% per tahun, berarti per bulannya 0,5% ya. Berarti di sini adalah beban penyusutan gedung kantor. Gedung kantor ini ya. Definitifnya akumulasi penyusutan gedung kantor. Akumulasi ini ya. Oke, nilainya 0,5%, 0 ya, 0,5% gitu ya, dikali 0,5% dikali nilai gedungnya. Kita lihat nilai gedung di atas. Gedung kantor tuh nilainya ini 120 juta ya, itu angkanya. Berikutnya kita lihat gedung salon disusutkan 12% per tahun, berarti 1% ya. Gedung salon berarti beban penyusutan gedung salon, beban penyusutan gedung salon ini ya. Dikritiknya akumulasi penyusutan gedung salon ini ya. Oke, angkanya adalah 1% ya, 1%, karena 12% per tahun berarti sebulannya 1% ya. Gedung salon nilainya ini ya. Oke, 31 berikutnya. Kendaraan salon disusutkan 20% per tahun, berarti ini dibagi 12 ya. 20% dibagi 12 berapa? 20 dibagi 12, 1,66.
1,67%. Nah ini ya, 1,67%. Jadi kendaraan apa nih? Kendaraan gedung salon sudah kendaraan salon ya. Beban penyusutan kendaraan salon. Akumulasi penyusutan kendaraan salon. Ya. Angkanya adalah 1,6% tadi ya, 67% dikali kendaraan salonnya. Kendaraan salon itu nilainya ini ya. Oke, 31 berikutnya, gaji yang masih harus dibayar 2 juta. Gaji yang harus dibayar 2 juta berarti beban gaji di debat ya. beban gaji di debat. Kemudian di kreditnya utang gaji. Utang gaji. Ini ya. Berapa tadi? 2 juta. Oke. 2 juta. Berikutnya 31 berikutnya, pendapatan bunga yang masih harus diterima. Pendapatan bunga yang masih harus diterima. Nanti di sini di debitnya adalah piutang pendapatan. Ya, piutang pendapatan ini ya. Oke. Di kreditnya pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Oke. Besarnya berapa tadi? 7 juta. Ya, 7 juta. Ini ya. Oke. Dan terakhir ya, beban bunga yang masih bayar 3.500.000, tadi di debitnya beban bunga. Ini ya. Di kreditnya kalau ada utang bunga, kalau nggak ada masukkan ke utang usaha ya, utang usaha. Ya, sebenarnya kalau mau dibuat utang nama akun baru boleh, nggak apa-apa ya. Misalnya kalau mau dibikin utang bunga berarti nomornya 203 ya. Atau kita bikin utang bunga saja 203 ya. Berarti ini kan 200, 201, 203. Jadi nanti ada nama akun baru utang bunga boleh ya. Jadi kita buka di sini utang bunga. Ini akun baru ya, akun baru dibikin nggak apa-apa. Utang bunga adalah 3.500.000. Oke, selesai ya. Ini udah di jumlah otomatis ya. Jadi inilah jurnal perusahaan untuk salon ya, untuk salon. Kalau Bapak tampilkan seperti ini ya. Ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan buat jurnal perusahaan untuk bengkel. Berikutnya adalah membuat jurnal penyelesaian untuk perusahaan jasa bengkel. Ya. Tentunya sebelum jurnal penyelesaian sama ya dengan yang salon, neraca saldo dipastikan sudah benar. Kemudian posting buku besarnya juga sudah dilakukan ya. Ya nggak mungkin kalau ada neraca saldo pasti ada
pasti buku besarnya sudah terisi dengan baik dan benar, ya. Baru kita akan menghitung jurnal penyelesaiannya dengan data penyelesaian yang ada, ya. Kita mulai yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima 5 juta. Berarti ini ya, pendapatan yang harus diterima berarti di debitnya adalah ini, jangan lupa ya ditulis bulan dan tahun dan tanggalnya. Ini tanggal 28 ya, karena Februari ya, akhir bulannya 28. Di debitnya piutang pendapatan, kita lihat di sini nama akun piutang pendapatan ada ya. Ini, kemudian di kreditnya pendapatan bengkel. Nah, ya, nilainya berapa tadi? 5 juta ya, 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Ini Bapak besar ini biar kelihatan ya. Berikutnya yang kedua, tanggalnya jangan lupa. Yang kedua adalah perlengkapan kantor yang tersisa 85%. Berarti yang terpakai 15%. Nah, yang kita jurnal penyusunan adalah yang terpakai. Maka di debitnya sini beban perlengkapan kantor ya. Kita lihat beban perlengkapan kantor, nama akunnya ini ya, beban perlengkapan kantor. Di titiknya perlengkapan kantor di neraca saldo ini ya, perlengkapan kantor. Angkanya adalah perlengkapan kantor di neraca saldo berapa dilihat. Ini ya, perlengkapan kantornya ini dikali 15%. Ya. Itu ketemunya. Kemudian kreditnya tinggal mengikuti saja. Oke. Berikutnya tanggal 28 yang ketiga. Tanggal 28 yang ketiga, penetapan bengkel yang terpakai 30%. Jadi ini yang terpakai 30% ya, angka yang kita gunakan 30%. Maka di sini beban perlengkapan bengkel, mana nih? Ini ya. Di kreditnya perlengkapan bengkel. Nilainya adalah 30% dikali nilai perlengkapan bengkelnya. Ya, perlengkapan bengkel itu ini. Ya. Ini kita ngikuti aja yang kredit. Itu ya. Kemudian tanggal 28 berapa nih? 4 ya. Tanggal 28 yang keempat. Peralatan kantor disusutkan 12% per tahun, berarti 1 bulannya 1%, ya. Maka di debitnya adalah beban penyusutan peralatan kantor, ya. Di kreditnya akumulasi. Kalau untuk harta tetap ya, di kreditnya adalah akumulasinya peralatan kantor ya. Oke, ini kalau kurang lebar. Angkanya berapa? 1% tadi ya. 1% dikali nilai peralatan kantornya di neraca saldo. Peralatan kantor, mana peralatan kantor ya? Ini ya peralatan kantornya ya, 12 juta. Ya, maka di kreditnya juga sama. Kemudian tanggal 28 berikutnya. Tanggal 28 berikutnya.
peralatan bengkel disusutkan 1,5% per bulan. Peralatan bengkel disusutkan 1,5% per bulan. Berarti di debitnya beban penyusutan peralatan bengkel. Beban penyusutan peralatan bengkel. Mana? Beban penyusutan ini ya, beban penyusutan peralatan bengkel. Di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan bengkel ya. Angkanya adalah 1,5% dikali dengan nilai peralatan bengkelnya. Peralatan bengkel itu nilainya adalah ini ya, peralatan bengkel ya. Oke. Ya, ini disamakan dengan yang di depan. Berikutnya tanggal 28 berikutnya. Gedung kantor disusutkan 6% per tahun. Berarti ini dibagi 12 menjadi 0,5%. Maka di sini beban penyusutan gedung kantor enggak ada ya, beban penyusutan gedung kantor enggak ada. Nanti jurnal penyusutannya enggak ada karena angkanya tidak ada. Gedung kantornya ada, maaf. Beban penyusutan gedung kantor ini ya, beban penyusutan gedung kantor. Kemudian di kreditnya akumulasi penyusutan gedung kantor ini ya. Oke, angkanya berapa tadi? 0,5% ya. Gedung kantor ya 6% per tahun, berarti 0,5% 0,55% dikali nilai gedung kantornya ini. Jadi belum dikali ya, sama dengan 0,5% dikali gedung kantornya ini ya. Oke, yang ini tinggal ngikutin aja. Oke, terus berikutnya setelah gedung kantor, gedung bengkel disusutkan 12% per tahun, berarti per bulan 1% beban penyusutan gedung bengkel ini ya. Terus di kreditnya akumulasi penyusutan gedung bengkel ini ya. Oke, berapa tadi? Nilainya adalah gedung bengkel itu 12% per tahun, berarti satu bulannya 1%, berarti 1% dikali gedung bengkel ini ya. Oke, berikutnya kendaraan kantor disusutkan 15% per tahun, berarti 15% ini dibagi 12 ya. 15 ini dibagi 12 berapa? Dibagi 1,25% ya. Kendaraan kantor berarti beban penyusutan kendaraan kantor. Beban penyusutan kendaraan kantor. Ini ya. Ini dulu ya, kendaraan kantor. Di kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan kantor. Angkanya adalah 1,25% dikali kendaraan kantor berapa nih? Di neraca saldo. Ini ya kendaraan kantor ya. Kemudian ini tinggal ngikutin aja.
Tanggal berikutnya adalah kendaraan bengkel disusutkan 20% per tahun. Berarti ini 20-nya dibagi 12. 1,67%. Jadi ini kendaraan bengkel ya. Berarti beban pensusutan kendaraan bengkel. Ini ya. Di kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan bengkel. Penyusutan kendaraan bengkel. Ini ya, akumulasi penyusutan kendaraan bengkel. Oke. Angkanya tadi 1,67% dikali kendaraan bengkelnya. Ini ya. Di neraca saldo kendaraan bengkel ini nilainya ya. Oke. Kita samakan. Tanggal 28 berikutnya gaji yang masih harus dibayar 3 juta. Berarti di debitnya beban gaji. Cari akun beban gaji. Ini ya. Oke. Di kreditnya utang gaji. Utang gaji. Ada enggak utang gaji? Ada ya. Oke. Nilainya adalah berapa tadi? 3 juta. Ya, 3 juta. Kemudian berikutnya pendapatan bunga yang masih harus diterima 8 juta. Berarti di debitnya piutang pendapatan. Ada enggak piutang pendapatan? Ada ya. Di kreditnya pendapatan bunga. Ini ya. Angkanya berapa angkanya? 8 juta ya, 8 juta. Oke. Baik. Berikutnya tanggal 28 berikutnya. Terakhir kayaknya nih ya. Beban bunga yang harus dibayar 2.500.000. Beban bunga yang masih harus dibayar 2.500.000. Berarti di debitnya beban bunga. Ini ya. Di kreditnya ini debit ya. Jadi jangan lupa menulisnya mepet ya ini. Ya, beban bunga di kreditnya utang bunga. Ada enggak utang bunga ya? Kita lihat di neraca awal utang bunga. Ada ya, 203. Angkanya 2.500.000. Ya. Oke. 2.500.000. Baik ya, sudah selesai. Ini Bapak view semuanya. Ini ya. Ini itu saja. Jadi untuk salon sudah, untuk bengkel sudah ya. Ini untuk pengerjaan jurnal penyelesaian ya. Untuk kertas kerja dan seterusnya nanti Bapak kirim file yang sudah dikerjakan. Kalian tinggal menyalin, tapi tetap ada video penjelasannya. Tetap ada video penjelasan dari pengerjaan itu, supaya kalian tidak hanya bisa memindahkan, tapi minimal kalian memahaminya. Jadi ilmunya dapat, kalian pekerjaannya juga selesai. Demikian penjelasan tentang cara posting buku besar dan jurnal penyelesaian baca 1 ya, sudah sampai jurnal penyelesaian.
Semoga kalian segera menyelesaikan tugas-tugas ini supaya nilainya tidak bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.